Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Syekh Syu'aib Al-Arnaut, seorang peneliti dan ahli hadis. Mengenal Syekh Syu'aib Al-Arnaut? Namanya adalah Syu'aib bin Muharram Al-Arnaut. Al-Arnaut adalah sebutan untuk salah satu kabilah di Albania. Keluarganya hijrah dari Albani menuju Damaskus pada tahun 1926. Sejak saat itu, mereka tinggal di wilayah Syam itu. Mereka memilih tanah Syam karena ayahnya tahu keutamaan Syam dan penduduknya. Ayah Syekh Syu'aib adalah seorang yang mencintai ulama. Ia juga senang sekali bersahabat bersama para ahli ilmu. Syekh Syu'aib Al-Arnaut lahir di Damaskus pada tahun 1928. Ia tumbuh besar di bawah bimbingan sang ayah. Ayahnya mengajarinya pondasi-pondasi keislaman dan membimbingnya menghafal sejumlah juz Al-Quran. Keakrabannya dengan Al-Quran sedari kecil membuatnya bersemangat memahami makna-makna Al-Quran secara mendalam. Keingintahuannya itu menjadi sebab utama yang memotivasinya untuk belajar bahasa Arab di usia yang masih belia. Ia menyibukkan diri di masjid, mencari majelis-majelis bahasa Arab dan cabang-cabang keilmuannya, seperti shorof, sastra, balaghah, dan lain-lain. Sebagian ulama, seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan lain-lain, ibu mereka begitu besar pengaruhnya dalam pertumbuhan kesolehan dan keilmuan mereka. Ada pula yang bapak-bapak mereka lah yang dicatat dalam biografi mereka sebagai orang yang berpengaruh dalam keilmuannya. Belajar dari para ulama. Syekh Al-Arnaut muda mulai serius menekuni bahasa Arab. Ia datangi para ustadz dan ulama ahli bahasa Arab di kota Damaskus. Di antaranya Syekh Soleh Al-Farfur, Syekh Arif Ad-Duwaiji, yang merupakan murid dari Syekh Badruddin Al-Husna, dan lain-lain. Bersama guru-gurunya itu, Syekh Al-Arnaut mempelajari buku-buku rujukan ulama ilmu bahasa Arab dan balaghah, seperti Syarah Ibnu Aqil, Kifayah karya Ibnu Hajib, Al-Mufassal karya Zamakhsyari, Syudhrul Dhahab karya Ibnu Hisham, Asrarul Balaghah, dan Dalailul I'jaz karya Jurnani. Guru-gurunya yang lain adalah Syekh Sulaiman Al-Ghawaji Al-Albani, seorang ulama yang mensyarah Al-Awamil karya Al-Baruki, Al-Izhar karya Al-Atahli, dan lain-lain. Setelah membekali diri dengan kemampuan yang mumpuni dalam bahasa Arab, Syu'aib Al-Arnaut mulai mempelajari ilmu fiqih, terutama kajian fikih mazhab Hanafi. Dalam fan ini, ia pun memiliki banyak guru yang mengajarkannya banyak buku. Buku-buku madhab Hanafi yang ia kaji adalah Muraqi Al-Falah karya Asyarna Bilali, Al-Ikhtiyar karya Al-Mausuli, Al-Kitab karya Al-Qaduri, dan Hasyiyah Ibnu Abidin. Selama 7 tahun, ia tenggelamkan dirinya dalam kajian-kajian fikih. Kemudian ia mempelajari usul fikih, tafsir Al-Quran, mustalahul hadis, dan buku-buku akhlak. Saat itu, usia beliau sudah lebih dari 30 tahun. Menjadi peneliti hadis, yakni muhaqqiq. Saat mempelajari fikih, Syekh Al-Arnaut rahimahullah bersentuhan dengan status sebuah hadis, sahih atau tidak. Hal ini memotivasinya untuk meneliti buku-buku fikih yang muatan materinya adalah hadis. Ia memfokuskan diri pada penelitian tersebut, sampai akhirnya ia menjadi spesialis dalam kajian ini. Cabang keilmuan yang baru ia tekuni ini bukanlah permasalahan ringan, butuh waktu yang luas dan fokus yang luar biasa. Karena itu, sejak tahun 1955, ia meninggalkan pengkajian bahasa Arab. Mulailah ia menghabiskan waktunya untuk meneliti warisan Islam. Pada tahun 1982, Syekh Al-Arnaut pindah ke Oman. Di tempat baru ini, ia menjalin kerjasama dengan percetakan Muassasah Ar-Risalah. Di percetakan ini, keahliannya makin terasah. Ia mengeluarkan usaha terbaik berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin dengan meneliti warisan peradaban Islam. Rujuk ke akidah salaf. Dalam sebuah rekaman, Syekh Syu'aib Al-Arnaut menceritakan sedikit fase kehidupan keagamaannya. Syekh ditanya, "Wahai Syekh, segala puji bagi Allah, Anda berakidah salaf." "Insya Allah," jawab Syekh Syu'aib. Penanya melanjutkan, "Tapi di tempat kami ada madrasah Asy'ariyah yang mengatakan
Anda adalah seorang Asy'ari dan ahli hadis dari kalangan Asy'ari. Kami ingin mendengar langsung dari Anda." Syekh Syuaib menjawab, "Tidak, demi Allah. Pada awal perjalanan hidupku, guru-guruku berakidah Maturidiyah. Namun, saat aku mulai menulis, kutemukan sebuah buku yang berjudul Aqawilus Thiqat fi Isbati Asma'i was Sifat, karya Mar'i bin Yusuf Al-Karmi. Dalam buku tersebut, terdapat pembelaan terhadap madhab as-salaf, dan inilah yang aku yakini sekarang. Madhab as-salaf lebih selamat dan lebih berlandaskan ilmu. Dalam masalah sifat Allah, kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, tanpa tasbih, yakni menyerupakan, dan juga ta'til, yakni mengingkari. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu dan mengingkari sifatnya. Dan saya meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu tidak mampu dijangkau akal. Setiap malam, Allahu Rabbul Alamin turun ke langit dunia. Ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Kita harus beriman Allah turun, tapi kita tidak mengetahui bagaimana tata cara turunnya." Murid-muridnya, Syekh Syuaib Al-Arnaut memiliki murid yang banyak, di antaranya Muhammad Naim Al-Arqasusi, Ibrahim Az-Zaibiq, Adil Mursyid, Omar Hasan Al-Qayyam, Abdul Latif Hirazullah, Ahmad Barhum, Ridwan Al-Arqasusi, dan Kamil Qurrah Bilali. Syekh Al-Arnaut memiliki perhatian besar terhadap kemampuan ilmiah murid-muridnya. Ia langsung memberikan beban penelitian kepada mereka yang telah ia akui kredibilitasnya. Metode dan gaya tahqiq hadis yang dilakukan oleh murid-murid Syekh Al-Arnaut sangat mirip dengan gurunya. Demikianlah memang, tradisi keilmuan seseorang akan terjaga dengan banyaknya murid. Sebagaimana madhab yang 4 tetap terjaga hingga kini, karena murid-murid 4 imam tersebut mencatat, membukukan, dan mendakwahkan metodologi kajian fikih mereka. Sedangkan madhab-madhab fikih yang lain hilang karena tidak ada yang mewariskan. Syekh Naim Al-Arqasusi berkata dalam pengantar tahqiq kitab Tawdihul Mushtabah, karya Ibnu Nasiruddin, "Kuucapkan terima kasih yang besar terkhusus kepada dia yang bukan kalau karena perhatian dan bimbingannya aku tidak mampu meneliti warisan-warisan Islam. Kepada dia yang pantas mendapatkan penghormatan, seorang yang mulia, yang terhormat guruku, Syekh Syuaib Al-Arnaut, hafizahullah." Syekh Ibrahim Az-Zaibiq juga mengucapkan terima kasihnya kepada sang guru yang begitu berpengaruh pada keilmuannya. Ia mengucapkan terima kasihnya di pengantar tahqiq kitab Tabaqatul Ulama al-Hadits, karya Ibnu Abdul Hadi. Selanjutnya, apakah cukup kalimat syukurku persembahkan kepada guruku Syekh Syuaib Al-Arnaut? Apakah cukup kalimat pujian dariku yang kutulis untuknya dengan penuh cinta yang tulus? Sungguh, jasanya terhadapku lebih luas dari rasa terima kasih dan lebih mulia dari pujian. Sesungguhnya dia membukakan mataku tentang hakikat kehidupan. Aku mengalami perjalananku dengan pikiran yang tertunduk dan hati yang rendah. Ia menjadikan hari-hariku menjadi tahun yang penuh arti dan berharga. Kemudian, ia menggandeng tanganku memasuki dunia tahqiq. Untukmu, wahai guruku, terima kasih yang lebih luas dari terima kasih itu sendiri. Pujian yang lebih agung dari pujian itu sendiri, dan Allah yang menjadi penolongku membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Alangkah indahnya penghormatan sang murid kepada gurunya ini. Syekh Omar Hasan Al-Qayyam mengatakan dalam pengantar tahqiqnya terhadap risalah Ibnu Rajab Al-Hambali, "Dia memotivasiku untuk menempuh jalan ini. Guruku Al-Muhaddits Al-Alamah Syuaib Al-Arnaut, salah seorang pakar hadis di masa sekarang ini." Hubungan Syekh Syuaib Al-Arnaut dengan murid-muridnya layaknya hubungan pertemanan. Ia dekat dengan murid-muridnya, memiliki semangat besar agar murid-muridnya mendapatkan kebaikan. Ia tidak memaksakan pendapatnya kepada murid-muridnya. Ia senang jika murid-muridnya memiliki keilmuan yang mandiri. Tidak jarang, ia mengajak murid-muridnya berdiskusi dan bertukar pikiran. Hal inilah yang memiliki pengaruh luar biasa dalam perkembangan keilmiahan murid-muridnya. Karya-karya penelitiannya. Buku-buku yang diteliti oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut tidak kurang dari 240 judul buku. Terdiri dari buku-buku hadis, fikih, tafsir Al-Quran, tarajim, akidah, mustalahul hadis, adab, dan lain-lain. Di antara buku yang ia teliti adalah diterbitkan oleh Maktabul Islami,
Pertama, Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi berjumlah 16 jilid. Raudatul Talibin karya An-Nawawi. Penelitian bekerja sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut. Buku tersebut terdiri dari 12 jilid. Muhadzabul Aghani karya Ibnu Manzur berjumlah 12 jilid. Al-Mubdi fi Syarhil Muqni karya Ibnu Muflih Al-Hambali berjumlah 10 jilid. Zadul Masir fi Ilmi Tafsir karya Ibnul Jauzi. Penelitian ini bekerja sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut. Buku tersebut terdiri dari 6 jilid. Matalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha karya Ar-Ruhaibani. Penelitian ini bekerja sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut, terdiri dari 6 jilid. Al-Kafi fi Fiqhil Imamil Mubajjal Ahmad bin Hanbal karya Ibnu Qudamah. Penelitian ini bekerja sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut, terdiri dari 3 jilid. Manarus Sabil fi Syarhid Dalil karya Ibnu Duyan, terdiri dari 2 jilid. Al-Manazil wad Diyar karya Usamah bin Munqidh, terdiri dari 2 jilid. Musnad Abi Bakar karya Al-Marwazi, terdiri dari 2 jilid. Diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah. Pertama, Syiar A'lamin Nubala karya Adz-Dzahabi, terdiri dari 20 jilid. Al-Ihsan fi Tarqibis Sahih Ibni Hibban yang disusun oleh Al-Amir Alauddin Al-Farisi, terdiri dari 18 jilid. Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Penelitian ini bekerja sama dengan Hasan Shalbi, terdiri dari 12 jilid. Al-Awasim wal Qawasim fi Dzabbi an Sunnati Abil Qasim karya Ibnu Al-Wazir. Sunan At-Tirmidzi, terdiri dari 6 jilid. Sunan Ad-Daruqutni. Penelitian ini bekerja sama dengan Hasan Shalbi, terdiri dari 5 jilid. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Ibnul Qayyim. Penelitian ini bekerja sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut, terdiri dari 5 jilid. Tarikhul Islam karya Adz-Dzahabi. Penelitian ini bekerja sama dengan Dr. Bashar Iwad Ma'ruf. Syekh Al-Arnaut meneliti 4 jilid. At-Ta'liq Al-Mumajjad Syarh Muwatta' Muhammad karya Abul Hasanat Al-Lakuni, terdiri dari 4 jilid. Musnad Imam Ahmad, terdiri dari 5 jilid. Al-Adabus Syar'iyyah wal Minnah Al-Mar'iyah karya Ibnu Muflih Al-Hambali. Penelitian ini bekerja sama dengan Umar Hasan Al-Qayyam, terdiri dari 4 jilid. Tabaqatul Qurra. Penelitian ini bekerja sama dengan Dr. Bashar Ma'ruf, terdiri dari 2 jilid. Mawariduz Zam'an bi Zawaidis Sahih Ibni Hibban karya Al-Hashimi. Penelitian ini bekerja sama dengan Ridwan Al-Arqasusi, terdiri dari 2 jilid. Syarah Aqidah At-Tahawiyah karya Ibni Abil Aiz. Penelitian ini bekerja sama dengan Dr. Abdullah At-Turki, terdiri dari 2 jilid. Riyadus Salihin karya An-Nawawi, terdiri dari 2 jilid. Al-Marasil karya Abu Dawud, terdiri dari 2 jilid. 2 ulama Al-Arnaut. Selain Syekh Syu'aib, ada lagi ulama lain yang berlaqab Al-Arnaut, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut. Namun keduanya bukanlah saudara kandung. Keduanya memiliki kesamaan dari sisi. Pertama, memiliki laqab Al-Arnaut. Al-Arnaut sendiri, laqab yang diberikan kepada orang-orang Balkan yang berasal dari Al-Albani. Syekh Abdul Qadir lahir di wilayah Kosovo, sedangkan Syekh Syu'aib berasal dari Albania. Kedua, keduanya adalah ulama ahli tahqiq yang bekerja sama dengan Al-Maktab Al-Islami. Ada buku-buku yang mereka teliti bersama. Porsi dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut lebih besar pada ceramah dan mengajar, sedangkan Syekh Syu'aib Al-Arnaut lebih memfokuskan diri dalam meneliti warisan-warisan Islam. Wafatnya sang ahli tahqiq. Syekh Syu'aib Al-Arnaut wafat pada hari Kamis 26 Muharram tahun 1438 Hijriah, bertepatan dengan 27 Oktober 2016. Beliau wafat di wilayah Yordania pada usia 88 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang yang berilmu, orang-orang akan menjadikan orang-orang tidak berpengetahuan sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat, lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Demikian, wallahu a'lam.